Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana inverter jembatan penuh memiliki rangkaian switching yang menghasilkan tegangan gelombang persegi pada beban seri RL. Ketahui frekuensi switching 50 Hz, VDC-nya 100 volt, R sama dengan 10 ohm, dan I dan L sama dengan 25 mega. Untuk yang pertama, mencari nilai turunan persamaan arus dan tegangan beban rata-rata. Yang kedua, menghitung arus keluaran dalam bentuk P. Yang ketiga, menghitung ohm dalam ampere. Yang keempat, menghitung daya dihamburkan melintasi beban. Dan yang kelima, menghitung arus sumber rata-rata. Untuk pertama-tama, kita perlu menghitung duty cycle, di mana duty cycle adalah rasio waktu saklar transistor dalam kondisi on terhadap periode switching, atau S sama dengan 1 per Fs. Cycle dapat dihitung dengan rumus D sama dengan VDC per VAC, di mana VAC adalah tegangan puncak dari sinyal AC yang dihasilkan oleh inverter. Untuk inverter jembatan penuh, VAC dapat dihitung dengan rumus VAC sama dengan 2 per Pi dikali VDC. Jadi untuk duty cycle-nya sendiri yaitu VDC per 2 Pi dikali VDC, sama dengan Pi per 2 atau sekitar 1,57. Untuk menjawab yang pertama yaitu persamaan arus dan tegangan beban rata-rata. Arus beban rata-rata atau EF average pada beban resistif dapat dihitung dengan rumus average sama dengan VDC per I dikali R sama dengan 100 dikali 10 menghasilkan nilai 3,18 ampere. Untuk tegangan rata-ratanya sendiri yaitu ya average dikali R sama dengan 3,18 dikali 10 dengan nilai 31,8 volt. Contohnya yang nomor 2 yaitu arus keluaran dalam bentuk E menggunakan rumus I sama dengan average. Jadi nilainya sama dengan average yaitu 3,18 ampere. Contohnya yang ketiga yaitu arus puncak beban atau peak, di mana omega sama dengan 2 dikali 50 radian per second sama dengan 100 pi radian per second. Untuk I peak-nya sendiri yaitu V peak per akar R kuadrat plus omega L kuadrat sama dengan 100 per akar 10 pangkat 2 ditambah 100 pi dikali 0,025 pangkat 2 menghasilkan nilai sebesar 9,99 ampere. Untuk selanjutnya yaitu menghitung daya dihamburkan melintasi beban atau P menggunakan rumus I kuadrat average dikali R sama dengan 3,18 kuadrat dikali 10 menghasilkan nilai sebesar 101,64 watt. Untuk yang terakhir yaitu arus sumber rata-rata atau E-source sendiri yaitu nilainya sama dengan average yaitu sebesar 3,18 ampere. Baik, selanjutnya untuk rangkaiannya sendiri yaitu inverter jembatan penuh dengan beban RL. Pada pengoperasian inverter jembatan penuh, kita mengetahui bahwa beban yang digunakan bertipe resistif. Namun secara umum, sebagian besar beban bertipe resistif induktif atau RL cara kerja sendiri yaitu dalam mode 1, thyristor T1 dan T2 terpicu pada saat T sama dengan T0. Namun thyristor ini diinduksi, thyristor ini tidak on karena dibias balik oleh tegangan negatif yang diinduksi sendiri pada beban induktif. Karena arus beban induktif negatif, dioda D1 dan D2 akan dibias maju dan menyediakan jalur untuk menyalurkan kembali ke sumber. Untuk thyristor T1, T2 akan mulai menghantarkan arus dari T sama dengan T1 setelah arus beban negatif menjadi 0. Sekali lagi, arus beban mengalir dalam arah positif dan meningkat dari 0 ke 1 ke Imax, dan tegangan beban mengikuti tegangan sumber positif VDC. Untuk yang kedua yaitu pada saat T sama dengan T2, pulsa memicu dikeluarkan dari T1, T2, dan diberikan ke T3, T4.
Sekarang T3 dan T4 terpicu, namun tiristor ini tidak akan bekerja karena dibias balik oleh tegangan positif yang diinduksi sendiri pada beban induktif. Beban induktif mengembangkan tegangan yang besar dengan melepaskan energi yang tersimpan dalam mode 1. Karena itu dioda 3 dan dioda 4 dibias maju, dan arus beban positif yang disimpan dibebankan kembali ke suplai melalui dioda 3 dan D4 seperti yang ada pada rangkaian tersebut. Nya pada T sama dengan T3, energi yang tersimpan dalam induktor menjadi 0. Karena itu tiristor T3 dan T4 mulai bekerja dan arus beban mulai mengalir dalam arah negatif melalui jalur yang ditunjukkan pada rangkaian itu dan meningkat dari 0 ke Imax. Dapat disimulasikan. Ini menampilkan beberapa grafik. Dapat dilihat ketika beban induktif dibeban ke inverter, arus beban tinggal dari tegangan beban. Jadi fungsi dioda untuk menyalurkan daya reaktif kembali ke sumber asal kan beban bersifat induktif. Dioda ini disebut dioda umpan balik, namun jika bebannya murni resistif, daya reaktif akan menjadi nol sehingga kebutuhan dioda dihilangkan. Pulsa pemicu yang diterapkan untuk dua pasangan tiristor T1, T2 dan T3, T4 berbeda fasa sekitar 180 derajat. Untuk frekuensinya dengan keluaran sama dengan frekuensi inverter setengah jembatan, yaitu frekuensi sama dengan 1 per T. Namun besarnya menjadi 2 kali lipat, sama seperti inverter setengah jembatan. Frekuensi keluaran dapat dikontrol dengan memvariasikan periode waktu. Mungkin itu saja untuk menjawab soal nomor 4 ini. Sekian, terima kasih.